Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Winda Sumi Astrayani dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, jurusan Dharma Acarya Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah cerita dari epos terkenal yaitu Ramayana. Saya akan menceritakan kisah Ramayana Kanda yang pertama, yaitu Bala Kanda. Kitab ini menceritakan tentang seorang raja yang memerintah di kerajaan Ayodhya yang bernama Raja Dasarata. Raja Dasarata memiliki 3 orang permaisuri. Yang pertama, yang tertua bernama Dewi Kausalya, kemudian yang kedua Dewi Kaikeyi, dan yang ketiga Dewi Sumitra. Raja Dasarata sendiri memiliki sebuah hobi, yaitu hobi berburu. Raja Dasarata ini sangat pandai dalam memanah. Ketika di dalam perjalanan, tiba-tiba Raja Dasarata mendengar suara seekor gajah yang sedang meminum air dari sungai Sarayu. Raja Dasarata langsung menyiapkan panahnya dan membidik arah suara tersebut. Setelah Raja Dasarata membidikkan panahnya, terdengarlah teriakan orang. Ternyata yang dikira gajah oleh Raja Dasarata adalah seorang anak pertapa yang bernama Srawana. Raja Dasarata langsung berjalan menuju tepi sungai Sarayu dan menemui Srawana yang sudah terkena panah. Srawana berkata kepada Raja Dasarata, "Kenapa Raja Dasarata tidak melihat dulu apa yang dipanahnya, sehingga Srawana menjadi korban dari panah Raja Dasarata?" Raja Dasarata meminta maaf kepada Srawana. Detik-detik terakhir, Srawana meminta Raja Dasarata untuk menemui orang tua Srawana, yaitu seorang pertapa yang buta yang sedang kehausan menanti diambilkan air oleh Srawana. Raja Dasarata pun mengikuti permintaan Srawana. Ketika memberikan air kepada pertapa buta itu, Raja Dasarata menceritakan perihal Srawana, bahwa Srawana telah meninggal terbunuh oleh panah Raja Dasarata. Orang tua Srawana sangat sedih. Di sana, orang tua Srawana mengutuk Raja Dasarata bahwa Raja Dasarata akan meninggal ketika saat nanti dia ditinggalkan oleh putra yang disayanginya. Seiring berjalannya waktu, Raja Dasarata yang memiliki 3 orang permaisuri belum juga dikaruniai seorang keturunan. Kemudian Raja Dasarata membuat sebuah upacara yajna untuk memohon agar diberikan keturunan. Upacara itu dipimpin oleh seorang maharesi, yaitu Resi Srengga. Beberapa musim setelah upacara itu dilakukan, akhirnya Raja Dasarata memiliki putra. 4 orang putra. Putra yang tertua dari Dewi Kausalya diberi nama Rama, kemudian putra yang kedua dari Dewi Kaikeyi diberi nama Bharata, dan putra dari Dewi Sumitra, yaitu 2 orang putra sekaligus, bernama Laksmana dan Satrugna. Pada suatu hari, Maharesi Wiswamitra datang menemui Raja Dasarata. Kedatangan Maharesi Wiswamitra adalah untuk memohon kepada Raja Dasarata agar Raja Dasarata menyerahkan putranya sebagai kesatria untuk menolong para resi di hutan dari gangguan para raksasa. Di sana, dengan rasa bakti, Rama dan Laksmana lah yang ikut
pergi bersama Maharsi Wiswamitra. Ketika berjalan di dalam hutan menuju Sidasrama, Rama dan Laksmana diganggu oleh seorang raksasi, yaitu raksasi Tataka. Namun, gangguan dari raksasi Tataka berhasil diatasi oleh Rama. Rama, Laksmana, dan Maharsi Wiswamitra berhasil melewati hutan Dandaka dan tiba di Sidasrama. Rama serta Laksmana melindungi para resi dalam melaksanakan upacara yajna dari gangguan para raksasa. Begitu upacara dimulai, datanglah raksasa Marica dan Subahu mengganggu upacara tersebut. Namun, Rama dan Laksmana berhasil mengatasinya. Di sisi lain, diceritakan juga tentang kelahiran Dewi Sita dari kerajaan Mithila. Nah, Dewi Sita sendiri bukanlah putri yang dilahirkan oleh permaisuri Raja Janaka, melainkan Dewi Sita ditemukan oleh Raja Janaka ketika sedang pergi ke kebunnya. Ketika Dewi Sita ditemukan oleh Raja Janaka, kerajaan Mithila menjadi sangat subur, sehingga Raja Janaka sangat menyayangi Dewi Sita. Dewi Sita pun tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik dan baik hati. Hingga pada suatu hari, Raja Janaka mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa mengangkat busur siwa milik Raja Janaka akan dinikahkan dengan putrinya, yaitu Dewi Sita. Tidak ada satu raja pun yang berhasil mengangkat busur siwa. Namun, Rama dengan gagah berani berhasil mengangkat busur siwa, bahkan mematahkannya menjadi 3 bagian. Sehingga Rama berhasil menikah dengan Dewi Sita. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam cerita Ramayana bagian Balakanda itu adalah yang pertama, nilai etika, di mana di sana sangat menjunjung tinggi perbuatan yang sopan, kemudian baik, di mana itu dilakukan oleh Rama dan Laksmana. Rama dan Laksmana selalu menghormati orang tuanya, kemudian selalu menjaga tindakan dan perilaku. Kemudian yang kedua adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan dalam cerita itu dilihat dari proses Rama dan Laksmana serta saudara-saudaranya menempuh pendidikan dengan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan ilmu yang berguna bagi kehidupannya di masa mendatang. Kemudian ada juga nilai sosialnya. Di sana Rama selalu membantu orang-orang yang membutuhkan, baik itu maharsi dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang terakhir yaitu nilai upacara, di mana di sana menekankan setiap upacara agar dilakukan dengan baik. Adapun pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah cerita Balakanda ini yaitu kita harus selalu menghormati orang tua dan guru. Kemudian kita juga harus tekun dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Jika ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita senantiasa harus mau memberikan pertolongan. Selain itu, kita harus berpikir dahulu sebelum bertindak sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, demikianlah pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah cerita Ramayana bagian Balakanda. Sekian yang dapat saya sampaikan dari cerita Balakanda ini. Jika ada kesalahan kata baik yang sengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan mengaturkan Parame Santi. Om Santi 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 Om.